Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Amalia dari Stikes Aktivitas Jaya Pusada. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu ini, yaitu perawatan bayi baru lahir dengan partner saya. Perkenalkan, saya Cut Aulia sebagai ibu Nini. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Mutia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap Ibu, yaitu penyuluhan tentang perawatan bayi baru lahir. Sebelumnya, selamat ya Bu atas kelahiran anak pertama. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu perawatan bayi baru lahir. Perawatan bayi baru lahir adalah suatu tindakan kita untuk menjaga atau memelihara kesehatan sang bayi yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman terhadap sang bayi, dan juga supaya kita juga dapat melihat tumbuh kembangnya sang bayi secara normal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama adalah perawatan bayi baru lahir, yaitu perawatan tali pusat. Nah, tali pusat itu yang bertujuannya itu supaya kita mencegah terjadinya infeksi terhadap tali pusat, dan juga untuk mempercepat penyembuhan atau pengeringan terhadap tali pusat. Ada yang ingin ditanyakan? Perawatannya kayak gimana? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya perawatannya. Sebelumnya itu, Ibu melakukan perawatan tali pusat itu, Ibu harus siapkan alat-alatnya dulu, kayak seperti kapas, kasa steril, air hangat, dan sarung tangan. Nah, tindakan yang pertama itu Ibu harus cuci tangan dulu terlebih dahulu. Bila Ibu tidak mencuci tangan, akan bisa terjadi si tali pusatnya itu terinfeksi dari tangan Ibu yang kotor, yang banyak bakteri. Jadi Ibu harus cuci tangan terlebih dahulu. Habis cuci tangan, Ibu pakai sarung tangannya. Setelah itu Ibu buka si bagian si popoknya yang menutupi si tali pusatnya itu. Ibu buka pelan-pelan, secara pelan-pelan, dan Ibu buka si kasa pembalutnya secara pelan. Setelah selesai, Ibu lihat gimana si tali pusatnya ini kotor atau tidak. Bila sudah kalau kotor, Ibu ambil si kapas dan air hangatnya ya. Jangan menggunakan air biasa ya Bu, harus pakai air hangat. Nah, setelah itu Ibu bersihkanlah sisi-sisi tali pusatnya itu hingga bersih. Setelah selesai, Ibu balut kembali menggunakan kasa steril. Apakah Ibu sudah paham? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perawatan bayi baru lahir, yaitu yang pertama memandikan bayi. Ibu sudah tahu cara memberikan bayinya? Belum. Selanjutnya saya akan menjelaskan perawatan bayi baru lahir, yaitu memandikan bayi. Memandikan bayi itu harus dengan yang benar ya Bu, agar terhindar dari penyakit dan bakteri, dan tetap menjaga kebersihan sang bayi, yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman terhadap sang bayi, dan sang bayinya juga akan tetap wangi dan bersih. Ada yang mau ditanyakan? Cara mandiin bayi yang benar gimana ya, Sus? Baik, saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan cara memandikan bayinya. Yang pertama, kita akan siapkan alatnya kayak bak mandi, terus juga si sabun-samponya khusus untuk sang bayi, terus pakaian sang bayi, pakaian ganti, terus popoknya juga, terus ada handuknya dan wasaknya, dan air hangat. Nah, di sini Ibu harus siapkan dulu air hangat. Ibu siapkan air hangat itu di bak. Sebelum Ibu memasukkan si sang bayi ke bak itu, Ibu tes dulu apakah air hangat ini terlalu panas atau dingin. Jadi kita sedang-sedang atau enggaknya gitu. Apakah Ibu sudah mengerti? Nah, kalau Ibu sudah kayak mengecek si air hangatnya itu, setelah itu Ibu bisa melakukan tindakan selanjutnya, yaitu Ibu usapkan si tubuh sang bayi dengan air hangat sebelum tahun dengan lembut, dengan menggunakan wasap ya. Dengan lembut dan hati-hati, soalnya kulit si sang bayi kan sensitif ya Bu ya. Nah, terus setelah selesai itu Ibu bilas kembali si sang bayi hingga bersih. Dan Ibu kalau keramas nih, Ibu mau keramaskan sang bayi, Ibu jangan sampai terkena mata sang bayi ya, jadi hati-hati. Dan juga airnya juga nggak boleh masuk ke mata, kuping, atau hidung kan. Jadi Ibu bersihnya tuh harus hati-hati, pelan-pelan lah. Nah, setelah itu selesai, Ibu bilas kembali tuh si sabunnya, samponya hingga bersih biar tidak ada sabun di dalam si sang bayinya. Setelah itu Ibu ambil handuk, Ibu angkat, Ibu ambil handuk, dan Ibu keringkan si sang bayi dengan cara menggendongnya biar si sang bayi tenang, kan dia nangis kalau mandi kayak gitu. Nah,
udah selesai kayak gitu, baru deh ibu pindahkan si sang bayi ke tempat berganti bajunya. Ibu pakaikan minyak kolon, pakaikan bedak, lalu ibu ganti, lalu pakai popok yang baru lagi, dan selesai pakai minyak kolon. Selesai. Apakah ibu paham? Paham. Nah, saya akan menjelaskan satu lagi, yaitu hal yang harus ibu perhatikan saat perawatan tali pusat itu. Bila si tali pusatnya itu, ibu harus tetap menjaga kebersihannya. Di dalam tali pusat itu takutnya bisa si tali pusat itu terjadi infeksi. Nah, seperti apa infeksi tali pusatnya itu? Kayak si tali pusatnya itu kayak keluar nanah, terus kayak ruam merah, terus kayak ada bau-bau tak sedap di dalam tali pusatnya itu. Nah, ibu tuh harus perhatikan ya si tali pusatnya itu. Dan juga ibu nggak boleh si tali pusat itu terkena air seni atau air kencing. Bila si tali pusatnya itu, ibu harus tetap menjaga kebersihannya. Di dalam tali pusat itu takutnya bisa si tali pusat itu terjadi infeksi. Nah, seperti apa infeksi tali pusatnya itu? Kayak si tali pusatnya itu kayak keluar nanah, terus kayak ruam merah, terus kayak ada bau-bau tak sedap di dalam tali pusatnya itu. Nah, ibu tuh harus perhatikan ya si tali pusatnya itu. Dan juga ibu nggak boleh si tali pusat itu terkena air seni atau air kencing si anaknya, soalnya kan juga bahaya ya, dia bisa terkena infeksi juga. Nah, terus yang hal ibu perhatikan saat perawatan memandikan itu, ibu pertama itu harus perhatikan suhu airnya. Nah, nggak boleh terlalu panas dan nggak boleh terlalu dingin. Iya, terlalu hangat. Nah, terus ibu juga harus tidak bisa sembarangan memandikan bayi itu kayak kita memandikan setiap hari gini-gini, enggak. Jadi tuh bayi tuh nggak boleh mandi terlalu setiap hari, ntar takutnya si bayinya tuh bisa sakit atau apalah gitu. Nah, juga perhatikan si waktu sang mandi, gak boleh lewat, gak boleh lebih dari waktu si sang bayi ini mau mandi. Ceritanya mandi jam 6 pagi, cuman ibu mandinya tuh lebih dari jam 6 pagi tuh gak boleh, harus tepat waktu lah dimandinya. Apa ibu sudah paham? Paham. Baik, saya sudah selesai menjelaskan penyuluhannya. Semoga bermanfaat, semoga ibu mengerti dan ibu bisa mengaplikasikannya di rumah dengan secara mandiri ya bu. Iya. Dan nanti saya juga akan saya akan kasih leafletnya gimana tata caranya untuk ibu melakukannya ya. Terima kasih ya bu. Iya, sama-sama. Saya undur dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.